anak-anakku kelas apa kabarnya nak? Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat ya nak. Oke, anak-anakku yang baik, sebelum kita belajar mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang berlimpah yang telah kami terima hingga pada saat ini. Kami kembali belajar agama, senantiasa merahmati kami dengan segala kebaikan-Mu, agar setiap pelajaran yang telah diberikan kepada kami, khususnya agama, kami memperoleh kebaikan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami untuk menolong dan memberikan perhatian kepada sesama kami yang membutuhkan. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku yang baik, mari kita kembali belajar. Ya, pada minggu yang lalu ya, kita telah mempelajari tentang kesetiaan Allah. Bagaimana Allah selalu setia kepada kita walaupun kita tetap berbuat jahat, melanggar perintah Allah. Allah selalu setia kepada bangsa Israel dan mereka ditolong melalui Raja Kores dan mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Ya, maka hari ini kita kembali melihat kehancuran Israel dan harapan datangnya Mesias. Ya, anak-anak ibu yang baik, ibu membuat satu gambar ya, yaitu petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Maka apa makna yang dapat kamu petik dari gambar ini? Ya, boleh nanti dijawab pada tugasmu ya. Anak-anakku yang baik, ada sebuah cerita mengenai pertolongan yang tak terduga. Kalau anak-anak ibu yang baik mengingat suatu gempa bumi ya, James adalah salah seorang korban gempa bumi yang berhasil selamat setelah beberapa hari tertimbun reruntuhan bangunan. Dia seorang pemuda yang sebenarnya kebetulan lewat dari tempat itu ketika gempa terjadi. Dengan mengendarai sepeda motornya, James hendak berkunjung ke tempat saudaranya sekitar 15 km dari tempat itu. Saat itu James melihat orang berlarian ke sana kemari sambil berteriak gempa, gempa. Dalam keadaan panik, James tidak tahu hendak pergi kemana. Tiba-tiba gedung ada depannya runtuh dan menimpa dirinya sehingga seluruh tubuhnya tertimbun bangunan. Hanya sekitar kepala dan hidung yang tidak terkena sehingga dia tidak bisa berteriak minta tolong. Ya, maka sebagian lagi tubuhnya tertutup dan matanya juga kepalanya tertutup sehingga orang tidak menemukan dia. Maka setelah gempa reda, ya, pemerintah setempat yang mengarahkan SAR ya, penolong gabungan dan para sukarelawan untuk mencari para korban gempa dengan menggunakan anjing pelacak dan alat berat ya. Puluhan korban berhasil dievakuasi ya. Dan ada juga yang tidak benar. Tetapi si James ini tidak bisa ditemukan. Ya. Dan dia mendengar suara sudah sunyi dan dia berdoa kepada Tuhan dalam hatinya agar Tuhan mengirimkan penolong baginya. Setelah seluruh korban dianggap hilang telah ditemukan, maka pencarian pun dihentikan. Ya. Maka tinggallah para pemulung yang hendak mencari sisa-sisa bangunan berupa besi berkas, kertas, plastik, serta yang lainnya. Maka James merasa putus asa. Walaupun dengan demikian dia tetap berdoa kepada Tuhan. Maka dia pasrah. Aku akan mati di tempat ini, bisiknya dalam hati. Namun tidak diduga ketika mendengar seseorang telah mengambil kertas yang ada di kepalanya, timbul harapan dalam dirinya. Ya, ternyata dia masih bisa hidup. Ya. Lalu pemulung itu terkejut. Ternyata masih ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dia berusaha menolong si James ini tapi tidak bisa. Lalu dia meminta pertolongan dari orang-orang. Akhirnya James bisa diselamatkan dan dibawa ke dokter. Walaupun kedua kakinya kaku, namun dia bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengirim seorang pemulung untuk dia. Maka anakku yang baik, dari cerita ini dapat kamu
terapkan dalam kehidupanmu bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan, maka pertolongan itu selalu ada. Pertolongan dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 nanti bangsa Israel itu menginginkan atau menunggu penyelamat yang dinanti-nantikan, yaitu adalah seorang raja yang akan menolong mereka. Ya, Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah nyata dalam diri Yesus. Maka itulah yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dialah sang raja damai dan penyelamat yang dijanjikan. Dia telah berkarya di tengah-tengah bangsa Israel dan juga di tengah-tengah kita. Dia telah menyelamatkan semua orang melalui wafat dan kebangkitannya sebagai murid Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi Mesias ya di zaman ini melalui perkataan dan perbuatan kita dengan membantu teman yang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga banyak orang yang merasakan kegembiraan melalui kehadiran kita seperti Kristus membawa keselamatan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Maka berkat ya Yesus Kristus kita ditolong ya. Allah mendengar jeritan hati umatnya yang mengalami penderitaan di pembuangan Babel. Maka Allah membebaskan mereka melalui Kores ya dari pembuangan dan mengantar umatnya ke tanah leluhurnya di Yerusalem. Meskipun bangsa Israel telah bebas, namun mereka masih tetap hidup dalam penderitaan karena ketidakadilan yang terjadi dan membawa mereka kepada permusuhan, sehingga mereka mendambakan seorang penyelamat bagi mereka yang mampu membebaskan mereka dari penderitaan. Pemimpin yang kuat dan berani seperti Raja Daud leluhurnya. Mereka mengingat nubuat Nabi Yesaya tentang datangnya seorang Mesias dari keturunan Isai. Mereka selalu menantikan hal itu sungguh segera terjadi. Maka anak-anakku yang baik, dari pelajaran ini apa yang dapat kamu petik? Nah, yang pertama itu adalah bahwa kita harus menampakkan sikap peduli pada sesama dan terus bersemangat dan berjuang menolong sesama yang membutuhkan. Itu tadi dalam cerita itu ya, maka ditolong oleh orang lain. Si James sudah berputus asa, tetapi dengan berdoa dia memperoleh pertolongan dari orang lain. Maka kita juga menunjukkan sikap kecil saja kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan ya. Ya, maka Allah selalu setia pada janjinya agar supaya kita selalu berdoa ya, maka Tuhan akan setia kepada kita pada janjinya jika kita selalu berdoa ya. Sebuah doa sebagai ungkapan pengharapan akan pertolongan dari Tuhan untuk hidup kita ya. Bagaimana cara kita membantu orang-orang di sekitar kita? Nah ya, hal-hal kecil saja sayangku, anak-anakku yang baik ya, mengumpulkan bantuan berupa uang atau pakaian bekas bagi orang-orang yang membutuhkan dan kita berikan ke panti asuhan. Ya, anak-anakku yang baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.